Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Binowo. Sini saya akan menjelaskan tentang keniscayaan sejarah. Secara harfiah, sejarah berasal dari kata Arab yaitu syajaroh yang berarti pohon. Terkait dengan ini, menurut istilah syajaroh an-nasab yang berarti pohon silsilah. Dalam bahasa Jerman, istilah sejarah dalam Geschichte yang berasal dari kata kerja geschehen yang berarti terjadi atau to be happen, bukan berarti pencarian atau inquiry atau sejarah atau objek dari pencarian tersebut, melainkan masa lampau atau history aspects actually. Kata sejarah berarti salah satu dari tiga hal berikut ini, yaitu yang pertama pencarian, yang kedua sasaran atau objek dari pencarian tersebut, yang ketiga catatan dari hasil pencarian-pencarian tersebut. Maka sejarah mengandung arti kejadian-kejadian yang dibuat manusia yang memengaruhi manusia, perubahan atau kejadian yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Nasrul Minullah. Dalam bahasa Jerman, istilah sejarah adalah Geschichte yang berasal dari kata kerja Geschehen yang berarti terjadi atau to be happen, bukan berarti pencarian, inquiry atau sasaran atau objek dari pencarian tersebut, melainkan masa lampau atau history as past actually. Sejarah bisa diartikan ke dalam tiga hal. Yang pertama, pencarian atau inquiry. Yang kedua, sasaran atau objek dari pencarian tersebut. Dan ketiga, catatan dari hasil pencarian tersebut. Jadi, sejarah adalah suatu kejadian yang dimana kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau, dan sejarah bisa saja terulang, namun bukan peristiwanya yang terulang, akan tetapi konsep atau strukturnya yang dapat diulang dan dikembangkan. Dengan begitu bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dahulu, pembelajaran tentang sejarah dikategorikan sebagai ronde dari ilmu hukum budaya, namun sekarang sejarah lebih sering dikategorikan ke dalam ilmu sosial. Sejarah juga dapat mengacu pada bidang akademis yang menggunakan narasi untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa masa lalu, dan secara objektif menentukan pola sebab dan akibat yang menentukan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Bella, yaitu tentang definisi metode sejarah. Definisi metode sejarah di sini, setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan atau petunjuk yang dapat membantu suatu penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah kebenaran. Dalam suatu penelitian harus menggunakan teknik metode. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Metode di sini adalah suatu cara atau prosedur yang bersifat sistematis. Dengan metode ini dapat membantu penelitian sehingga membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang apalah artinya penelitian kalau tidak dituliskan. Penulisan adalah usaha rekonstruksi masa lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang telah dirumuskan. Akan tetapi, penulisan tanpa penelitian artinya tidak lebih daripada suatu rekonstruksi tanpa kesaksian dan pembuktian. Hal ini juga berarti metode sejarah tidak dapat dipisahkan dari historiografi. Maka jelaslah historiografi adalah bagian dari metode sejarah. Terima kasih.